Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910/16903, kelas A2 pagi. Hari atau tanggal Senin 3 Mei 2021. Mata kuliah UTS Manajemen Operasi 2. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan. Jawab. Studi kasus 1. Soal. Studi kasus 1 diketahui masalah penugasan produk kue perusahaan si Koko yang mana dibutuh oleh 4 karyawan, diantaranya penyelesaian. Langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelum Paijo 65, 50, 60, 70, Paijah 55, 45, 60, 55, Wanto 50, 60, 75, 70, Wati 40, 55, 65, 60. Sesudah Paijo 15, 0, 10, 20, Paijah 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, 20, Wanti 0, 15, 25, 20. Langkah 2, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 sebelum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk melanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 15, 0, 10, 20, Paijo 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, 20, Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah Paijo 15, 0, 0, 10, Paijah 10, 0, 5, 0, Wanto 0, 10, 15, 10, Wanti 0, 15, 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengundang arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4 baris Wanto dan baris Wati meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Paijo 15, 0, 0, 10, Paijah 10, 0, 5, 0, Wanto 0, 10, 15, 10, Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah 5, perhatikan nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan menggunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijah 25, 0, 0, 10,
Paijah 20 0 5 0. Wanto 0 10 5 0. Wanti 0 15 5 0. Langkah 6. Apakah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Peijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Paijah dilokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dilokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Total 215, maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 kali 1000, sedangkan 215.000 per hari. Studi kasus 2. Langsung jawab. Jawab. Lokasi atau salesman. Sales 1, lokasi 1, 1000, lokasi 2, 900, lokasi 3, 1100, lokasi 4, 900. Sales 2, 1100, lokasi 1, 1100, lokasi 2, 1000, lokasi 3, 950, lokasi 4, 950, sales 3, 1050, lokasi pertama, lokasi kedua 950, lokasi ketiga 900, lokasi keempat 1050, sales keempat, lokasi pertama 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1, 1100, baris 2, 1100, baris 3, 1050, baris 4, 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungannya pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 hasil pembaikan pertama. Tabel kedua hasil perbaikan pertama. Lokasi atau salesman. Sales 1, lokasi 1 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Sales 2, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Sales 3, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 0, sales 4, lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 0
sehingga perlu ditentukan nilai tertentu, nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom buah dikurangkan dengan tak 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Tabel 3, tabel akhir atau optimum. Lokasi salesman. Lokasi 1, 100. Lokasi 2, 100. Lokasi 3, 0. Lokasi 4, 100. Sales 2. Lokasi 1, 0. Lokasi 2, 0. Lokasi 3, 150. Lokasi 4, 150. Sales 3. Lokasi pertama 0. Lokasi kedua 0. Lokasi ketiga 150. Lokasi keempat 0. Sales 4. Lokasi pertama 0. Lokasi kedua 50. Lokasi ketiga 200. Lokasi keempat 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah menentukan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 0 1, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditetapkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 tambah 1.000 tambah 1.050 tambah 1.150 sama dengan 4.300. Soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang ialah peramalan yang meliputi waktu lebih besar dari 18 bulan. Peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ialah peramalan yang meliputi waktu sekitar 3-18 bulan. Peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ialah peramalan yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan fungsi dan penjadwalan operasi di masa depan. Berdasarkan fungsi dan penjadwalan operasi di masa depan terdapat beberapa jenis, antara lain peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ialah peramalan yang menguraikan aliran bisnis dengan memperhitungkan fase inflasi, kesiapan uang, dana yang diperlukan untuk membangun perumahan, dan parameter penjadwalan lainnya. Peramalan teknologi. Peramalan teknologi adalah peramalan yang mencermati fase meningkatnya teknologi yang bisa merilis produk baru yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Berdasarkan jenis data ramalan yang dirangkai. Berdasarkan jenis data peramalan yang dirangkai berdasarkan beberapa jenis bagian, antara lain peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif ialah peramalan yang diaturkan pada data kualitatif pada masa lampau. Peramalan kualitatif ialah peramalan yang diaturkan atas data pemasaran pada masa lampau. Berdasarkan sifat penyusunannya. Terdapat beberapa jenis bagian, antara lain peramalan subjektif. Peramalan subjektif ialah peramalan yang diaturkan atas anggapan atau opini dari orang yang menyusunnya. Peramalan objektif. Peramalan objektif ialah peramalan yang diaturkan atas data yang signifikan pada masa lampau dengan memakai langkah-langkah dalam menganalisis data
tersebut. Soal yang ketiga, mengapa strategi ramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawab. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangkan. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Kedelapan, kegiatan membuat strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Soal keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawab. Ditinjau metode kualitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun di dalam metode pengalaman metode kualitatif ini terdapat beberapa teknik, yakni antara lain sebagai berikut. Keputusan dari pendapat juri eksekutif. Pada metode ini terdapat kelompok kecil manajemen tingkat tinggi, sering kali dikombinasikan dengan model-model statistik. Metode Delphi. Di dalam metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain seperti pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Gabungan dari tenaga penjualan. Pada metode ini, setiap tenaga menjual memperkirakan beberapa penjualan yang dapat dilakukan selanjutnya. Peramalan dikaji ulang untuk meyakinkan kualitasnya. Survei pasar konsumen. Jenis metode ini memperbesar masuknya dari pelanggan atau contoh pelanggan tanpa melihat rencana pembelian masa depannya. Pendekatan naib. Di dalam pendekatan naib, cara sederhana untuk peramalan ini mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode berikut adalah sama dengan permintaan dalam periode sebelumnya. Tinjauan metode kualitatif. Peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel kausal untuk meramaikan penjualan. Yang kelima, soal kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawab. Tahap-tahap peramalan. Menentukan penggunaan dan peramalan tersebut. Tujuan apakah yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih item atau kualitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dan peramalan, apakah 1-30 hari. Jangka pendek 1 bulan sampai 1 tahun, jangka menengah atau lebih dari 1 tahun, jangka panjang. Memilih metode peramalan. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat ramalan. Menentukan metode peramalan yang tepat. Membuat peramalan. Mengimplementasikan hasil dari peramalan. Tahap-tahap di atas mempresentasikan sebuah cara sistematik untuk mewakili, merancang, dan mengimplementasikan sebuah sistem peramalan. Kegiatan sistem peramalan tersebut digunakan untuk meramalkan secara berkala. Data juga harus dikumpulkan secara rutin dan perhitungan yang dibutuhkan atau prosedur yang biasanya dilakukan untuk membuat peramalan dapat secara otomatis dijalankan.